Selamat datang di Zona Maji, di mana kamu akan mendengarkan sebuah cerita buatanku sendiri. Cerita yang aku buat ini latar belakangnya tentang zaman dahulu atau zaman kuno. Jadi di cerita yang aku sampaikan ini tidak ada istilahnya mobil, terus gak ada internet, gak ada istilahnya barang-barang yang modern. Karena cerita yang aku buat ini ingin menonjolkan kisah yang kuno atau kisah pada zaman dahulu. Cerita ini dimulai dengan latar belakangnya yaitu lokasi sebuah desa yang letaknya ada di gunung. Di desa itu tinggal sebuah keluarga yang bisa dibilang miskin. Keluarga itu terdiri dari satu ibu dan dua anak. Ibu itu bernama Bu Lasmi, usianya sekitar 50 tahunan. Terus setiap hari mencari kayu kopi yang tidak terpakai, kemudian dijual ke pasar. Sementara anaknya yang pertama namanya adalah Jaya. Dia bekerja sebagai buruh tani dan juga mempunyai satu ekor sapi. Setiap hari sapinya ini diberi makan 2 kali, 1 kali sebelum bekerja dan 1 kali setelah pulang bekerja. Dan anak dari Bu Lasmi yang terakhir bernama Banu. Banu ini sifatnya bisa dibilang kebalikan dari kakaknya. Dia ini kalau di rumah malas-malesan, kalau nggak tidur ya makan. Terus kalau keluar rumah hobinya pergi ke warung kopi, nongkrong, ngobrol sama teman-teman sampai lupa waktu. Suatu ketika Bu Lasmi ini sedang jatuh sakit. Badannya panas, muntah-muntah, kemudian beliau ini dibawa pergi ke tabib. Setelah pergi ke tabib, mendapat obat, lalu obatnya diminum, tapi masih belum ada tanda-tanda akan baikan atau akan sembuh. Lalu kembali lagi lah ke tabib. Berobatnya ini berkali-kali sampai uang yang dimilikinya ini hampir habis. Kemudian Jaya ini mulai berpikir, kalau seperti ini terus ini uangnya akan habis. Maka dia mempunyai rencana untuk menjual sapi satu-satunya itu untuk memenuhi biaya berobat ibunya. Nah, awalnya ketika Bu Lasmi mendengar bahwa Jaya akan menjual sapi miliknya, dia ini menolak. Bu Lasmi menganggap bahwa sapi itu harusnya menjadi tabungan bagi Jaya dan akan digunakan ketika dia memerlukan uang yang banyak. Tapi bagi Jaya, saat ini kepentingannya adalah kesehatan ibunya. Kalau masalah sapi, kemungkinan tahun-tahun depan atau suatu saat bisa beli lagi. Akhirnya sapinya pun dijual, kemudian uangnya digunakan untuk berobat Bu Lasmi. Hampir 2 bulan kemudian, Bu Lasmi ini sembuh dan dapat bekerja atau beraktivitas seperti biasanya. Setelah kejadian ibunya yang sakit seperti itu, Jaya ini berpikir, kalau kondisi keluarganya seperti ini, maka dia bisa kebingungan jika ibunya sakit kembali atau salah satu di antara mereka ini membutuhkan uang. Maka dari itu, Jaya ini kepikiran, dia ingin merantau untuk mengubah nasib keluarganya. Nah, saat si Jaya ini berkata kepada ibunya ingin merantau, Bu Lasmi sempat menolak. Bagi Bu Lasmi, nggak apa-apa bekerja di desa, tapi dia dapat berkumpul dengan anak-anaknya dan dapat bertemu juga dapat berbicara sehingga intinya bisa bersama-sama. Tapi bagi Jaya ingin merantau karena dia ingin mengubah nasib keluarganya menjadi lebih baik. Nah, pertentangan ini pelan-pelan Jaya menjelaskan kepada ibunya.
1 kali, 2 kali, 3 kali, hingga akhirnya ibunya pun mengizinkan Jaya boleh merantau. Sebelum Jaya ini pergi merantau, dia sungkem kepada ibunya. Kemudian Jaya berkata, "Bu, Jaya mau pergi merantau, doakan semoga semuanya berjalan lancar dan Jaya bisa merubah keadaan keluarga kita menjadi lebih baik." Lalu ibunya pun mengusap rambut Jaya pelan dan berkata, "Ya Jaya, semoga kamu sukses di sana. Ingat, apapun keadaanmu, kamu harus berlaku jujur dan jangan pernah kamu melupakan ibadah." Setelah itu, Jaya kemudian pergi merantau menuju ke kota yang dia tuju. Lokasi kotanya ini berada di pulau seberang, jadi masih harus naik kapal lagi. Perjalanannya sekitar 2 harian lah. Setelah itu, Jaya sampai di kota yang dituju. Di kota itu, Jaya langsung mencari pekerjaan yang bisa dia dapatkan. Entah itu apapun lah. Dia masuk ke toko-toko, bertanya apakah ada pekerjaan, tanya ke orang-orang, atau tanya ke tempat-tempat lain. Dan Jaya ini sudah 2 hari keliling-keliling tidak menemukan pekerjaan. Lalu setiap malam Jaya sengaja tidur di emperan toko atau di pojokan-pojokan tempat yang intinya datar lah. Di sana Jaya tidur untuk menghemat uang, karena Jaya sendiri pergi merantau dari sisa hasil jual sapi yang sebelumnya. Besoknya setelah pagi, Jaya kemudian berjalan lagi mencari pekerjaan. Sampailah dia di sebuah pasar, di mana di depan pasar itu banyak sekali gerobak-gerobak yang ditarik oleh kuda. Dan setiap gerobak ini membawa barang-barang yang berbeda-beda, entah itu kebutuhan pokok, baju, atau hal-hal yang lain. Nah, Jaya itu melihat ada sebuah gerobak yang memuat banyak sekali beras. Terus cuma ada 1 orang yang memindahkan karung ke sebuah toko. Jaya yang melihat itu kemudian mempunyai ide, "Oh, mungkin ini adalah pekerjaan yang akan aku dapatkan." Jaya tanya kepada sang pemilik beras apakah dia bisa membantu membawakan beras-beras itu, dan sang pemilik pun mau menggunakan tenaga Jaya untuk memindahkan beras tersebut. Jaya kemudian meletakkan barang-barangnya dan mulai ikut memindahkan karung-karung beras itu. Mulai saat itu, Jaya menjadi tukang panggul yang ada di pasar. Dari pagi sampai sore, Jaya akan bekerja, dan ketika malam hari, Jaya akan tidur di bagian belakang pasar. Setiap hari, Jaya ini makan cuma pakai nasi putih dan ikan asin. Jaya ingin sekali sangat-sangat menghemat agar uang yang dia kumpulkan ini dapat dikirimkan ke kampung. Setelah beberapa hari kerja, semuanya berjalan lancar dan tidak ada kendala. Dan suatu waktu, Jaya ini sedang keluar dari toilet yang ada di pasar. Ketika baru saja keluar, tiba-tiba Jaya ini melihat ada seorang laki-laki yang berlari dengan sangat cepat melewati dirinya. Beruntung, waktu itu orangnya tidak menabrak Jaya. Dan beberapa saat kemudian, datanglah segerombolan orang yang berlari. Dan betapa kagetnya Jaya, tiba-tiba mereka menangkap Jaya. "Ini dia malingnya. Ayo kita bawa ke sana." Tunggu bentar, pokoknya rame lah orang-orang di sana ini ngomong gak jelas, dan Jaya pun bingung. Loh, saya ini bukan maling, saya ini bak
tiba-tiba ada orang yang memukul Jaya, kemudian mereka pun mulai memukuli Jaya. Bahkan ada yang sampai menendang Jaya sampai jatuh ke bawah. Setelah itu mereka semua bergiliran memukuli Jaya. Nah, di antara kerumunan itu tiba-tiba ada seorang bapak-bapak berlari dan menghentikan mereka. Tenang, sabar. Dia bukan malingnya. Memang benar malingnya tadi sama-sama pakai baju merah, tapi malingnya ini rambutnya panjang dan tangan kanannya ada tato. Yang jelas bukan orang ini. Seketika orang-orang itu pun berhenti. Dan kondisi Jaya juga sudah lebam dan mengeluarkan sedikit darah di bagian mulutnya. Bapak-bapak yang datang tadi pun kemudian bertanya, mohon maaf, nama saya adalah Pak Kasman. Kamu namanya siapa? Saya Jaya, Pak. Oh, Jaya, maaf ya. Kemudian Jaya ini dibawa ke tempatnya Pak Kasman. Pak Kasman ini adalah salah satu orang yang mempunyai toko sembako yang ada di pasar itu. Pak Kasman kemudian mengobati Jaya dan lalu meminta maaf atas kejadian yang dialaminya tadi. Gara-gara mengejar maling yang mengambil barangnya di toko, Jaya ini sampai menjadi korban. Karena Pak Kasman ini merasa kasihan dan juga merasa bersalah terhadap Jaya, lalu Jaya ini ditawari pekerjaan oleh Pak Kasman. Jaya ditawari menjadi salah satu penjual yang ada di tokonya atau orang yang membantu menjual barangnya yang ada di toko. Nah, Pak Kasman menawari itu, kemudian Jaya dengan senang hati menerima karena bagi Jaya lebih baik bekerja seperti ini daripada bekerja panas-panasan. Dan saat itu juga Jaya sudah menjadi anak buah dari Pak Kasman dan tugasnya adalah melayani para pembeli yang datang. Hari demi hari Jaya bekerja di tokonya Pak Kasman. Dia melayani para pembeli dengan baik dan melayani sejujur-jujurnya dan seramah-ramahnya. Dan ketika sudah 1 bulan berjalan, Jaya ini melihat ada sesuatu yang mengganggunya, yaitu kecurangan yang dilakukan oleh salah satu pegawai dari Pak Kasman. Orang itu bernama Mali. Mali setiap kali menerima pembayaran dari orang yang datang, dia mengambil beberapa koin dan dimasukkan ke dalam kantong. Memang jumlahnya kecil dan ibaratnya tidak seberapa, tapi jika dikalikan dengan jumlah pelanggan yang datang setiap hari, maka uangnya pun terkumpul lumayan banyak. Nah, disinilah Sang Jaya ini ingin menegur Mali. Suatu ketika saat jam istirahat, Jaya ini menemui Mali yang sedang berada di gudang. Dia sedang merokok. Lalu Jaya ini mendekat. Mali, aku gak suka ya dengan apa yang kamu lakukan. Kamu yang lakukan itu salah. Apa maksudmu? Aku tahu kamu selalu mengambil koin dari pelanggan yang membayarkan, kan? Aku tahu hal itu memang sedikit, tapi jika dikalikan maka uangnya akan menjadi sangat banyak. Nah, si Mali ini emosi. Dia berdiri lalu menarik kerah bajunya Jaya. Setelah itu Mali berkata, Jaya, kamu ini anak baru. Nggak usah macam-macam di sini. Kalau kamu mau selamat, diam. Setelah itu Mali melepaskan kerah bajunya Jaya dan meninggalkannya. Beberapa hari Jaya terus mengamati dan Mali tidak melakukan perubahan terhadap sikapnya. Mali terus saja melakukan kecurangan tersebut. Karena sudah tidak tahan, Jaya pun melaporkan ke Pak Kasman. Pertama-tama Pak Kasman ini nggak percaya bahwa Mali melakukan kecurangan karena Mali adalah pegawainya yang paling lama dan sudah dianggap Pak Kasman ini sebagai teladan lah, karena
memang pekerjaannya lumayan baik bagi Pak Kasman. Tapi Jaya ini menjelaskan bahwa Mali ini selalu mengambil uang ketika para pelanggan ini memberikan pembayaran. Nah, si Pak Kasman ini awalnya nggak percaya, tapi Jaya terus saja menjelaskan kepada Pak Kasman hingga akhirnya Pak Kasman pun mulai memperhatikan Mali bekerja. Dan ternyata benar, Mali ini mengambil beberapa koin dari pelanggan yang membayar belanjaannya. Diamati 1 kali, 2 kali, sampai ketiga kali. Akhirnya Pak Kasman ini sudah tidak tahan. Dia lalu berjalan mendekati Mali, lalu berkata, Mali, aku gak suka ya caramu seperti ini. Jadi selama ini kamu curang. Pak Kasman lalu memasukkan tangannya ke dalam kantong Mali, dan kemudian diambilnya banyak sekali koin-koin yang telah dikumpulkan. Hari itu juga Mali dipecat dari tempatnya Pak Kasman. Keesokan harinya, waktu itu Jaya sedang mencari makan karena memang sejak siang dia belum sempat untuk makan siang. Waktu sedang berjalan di depan, dia melihat ada 5 orang yang sedang menghadang. Salah satunya adalah Mali. Jaya tahu, wah ini situasi yang gawat nih, ini nggak benar. Mali kemudian balik badan dan berlari sangat cepat. Sementara itu Mali dan kawan-kawannya pun mengejar Jaya. Jaya ini ingin lepas dari Mali, lalu dia pun masuk ke sebuah gang sempit. Dia masuk, kemudian belok-belok di antara gang-gang sempit itu, berusaha untuk melepaskan diri. Namun sayangnya, Jaya justru sampai di sebuah gang buntu dan mengakibatkan dirinya tertangkap. Dia lalu dipukuli, ditendang, dan disiksa sampai-sampai tubuhnya penuh darah dan pingsan. Setelah itu, Mali dan kawan-kawannya pun pergi. Besoknya, Pak Kasman ini marah karena Jaya ini belum juga datang ke toko. Padahal toko keadaannya sangat ramai dengan banyak orang yang datang. Pak Kasman pun sampai kewalahan. Saat hari sudah mulai siang, tiba-tiba Jaya ini akhirnya datang. Dia datang dengan kaki yang terpincang-pincang. Awalnya Pak Kasman ini ingin marah, tapi begitu melihat kondisinya, Pak Kasman ini pun malah menjadi kebingungan. Jaya, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kamu seperti ini? Kondisi Jaya saat itu wajahnya sudah penuh dengan lebam, terus giginya juga patah, kakinya juga terlihat sakit sehingga berjalannya pun pincang. Jaya pun menjelaskan bahwa dirinya ini kemarin sore telah dikeroyok oleh Mali dan teman-temannya sehingga kondisinya seperti ini. Nah, Pak Kasman yang tidak tega kemudian membawa Jaya ini pergi ke tabib untuk berobat. Dan Pak Kasman juga bilang selama Jaya ini sakit jangan bekerja dulu. Kalau sudah baikan baru bisa kembali bekerja lagi. Setahun bekerja, perkembangan toko Pak Kasman ini semakin besar dan semakin ramai pembeli. Semua itu salah satu alasannya karena Jaya bekerja dengan baik. Jaya melayani setiap pelanggan dengan ramah, dan apa yang dia jual pun dia selalu mengedepankan kejujuran. Kalau ada yang beli beras 1 kilo ya ditimbang 1 kilo dan tidak dikurangi sedikit pun. Akhirnya, karena melihat kinerja Jaya yang sangat baik, kemudian Pak Kasman ini menawari Jaya sebuah pekerjaan baru. Pak Kasman ingin membuka sebuah toko yang akan dibuka di daerah lain, dan Jaya akan diperintahkan untuk mengelola toko tersebut. Mendengar itu, pertama Jaya kaget, dan kedua dia merasa tidak siap. Karena Jaya ini baru sekitar 1 tahunan bekerja dan kurang berpengalaman, sehingga dia khawatir ketika toko yang dia pegang akan menjadi masalah. Lalu Pak Kasman ini menjelaskan,
Selama Jaya bekerja, akan diawasi dan diajari tentang semua hal yang berkaitan dengan toko. Akhirnya, Jaya pun sepakat karena selama mengelola toko akan dibantu oleh Pak Kasman. Karena saat ini posisi Jaya adalah sebagai pengelola toko barunya Pak Kasman, otomatis uang yang didapatkannya pun semakin banyak. Dan Jaya ini merasa sangat bahagia, lalu dia menulis surat kepada ibunya di kampung bahwa saat ini pekerjaannya menjadi pekerjaan yang baik. Lalu Jaya ini juga mengirimkan sejumlah uang yang cukup banyak untuk merenovasi rumahnya. Beberapa bulan berlangsung dan tidak ada balasan surat yang telah dikirimkan. Jaya merasa aneh karena surat-surat sebelumnya ini selalu mendapat balasan, walaupun agak lama tapi suratnya akan datang. Tapi surat yang terakhir kok nggak ada balasan. Jaya mulai kepikiran, apakah ada sesuatu yang terjadi di kampung atau ada hal yang lain. Dan Jaya ini juga merasa sangat rindu kepada ibunya. Jaya kemudian pamit kepada Pak Kasman ingin pulang kampung. Karena Jaya memang rajin, Jaya pun diberi izin untuk pulang. Begitu sampai di kampungnya, Jaya ini sangat kaget melihat kondisi rumahnya. Kondisinya masih sama persis saat dia keluar merantau untuk pertama kali. Padahal Jaya sudah mengirimkan uang yang lebih dari cukup untuk merenovasi rumah tersebut. Lalu, tiba-tiba dari dalam rumah keluar Banu. Banu ini keluar dan langsung kaget melihat kakaknya yang datang. Jaya pun kemudian bertanya, Banu, kenapa rumah ini belum direnovasi? Banu pun agak gagap, agak gugup dan bilang, maaf kak, uangnya habis. Habis bagaimana? Uang yang aku kirimkan itu jumlahnya lebih dari cukup. Kenapa bisa habis? Dan tidak ada tanda-tanda perbaikan di rumah ini. Tiba-tiba si Banu ini marah. Kak, dengerin ya. Uangnya memang habis. Habis untuk apa? Ya untukku, untuk upahku. Upah apa maksudmu Banu? Aku, selama kakak pergi, akulah yang merawat ibu. Semua segala kebutuhannya aku yang mengurusi. Maka dari itu aku berhak mendapatkan upah. Lagian kakak sendiri merantau kan senang-senang di sana. Jadi aku berhak juga senang-senang di sini. Wah, mendengar itu Jaya sangat emosi. Kau pikir aku senang-senang? Di sana aku tuh kerja banting tulang. Makannya pun aku cuma nasi pakai ikan asin biar bisa ngumpulin uang untuk kamu dan ibu. Malah uangnya habis. Memang habis kamu apain kah? Alah, yang penting uangnya itu sudah kugunakan. Nah, saat pertengkaran inilah para tetangga ini keluar dan datang melihat Banu dan Jaya yang bertengkar. Nah, Jaya yang mengetahui itu, dia pun kemudian berencana ingin langsung masuk ke rumah karena tidak mau menjadi bahan tontonan. Tapi begitu Jaya berjalan, tiba-tiba tangannya ditarik oleh Banu. Kak, aku minta uang bulan ini. Kan kakak belum mengirimkan. Uang apa? Wah, yaudah uang aja gitu. Jaya yang gak mau berdebat panjang kemudian membuka tasnya dan memberikan sekantong uang. Dan ketika Banu menerima uang tersebut, dia kemudian pergi meninggalkan Jaya. Jaya lalu masuk ke rumah. Begitu masuk, Jaya pun mengucapkan salam. Assalamualaikum, kata Jaya. Kemudian dijawab ibunya pelan, Waalaikumsalam. Suaranya berasal dari kamar ibunya. Jaya pun kemudian masuk ke dalam kamar ibunya dan Jaya lagi-lagi kaget melihat kondisi ibunya yang saat ini. Ibunya sedang berbaring di balai yang terbuat dari bambu dengan kondisi tubuhnya yang sangat-sangat kurus. Jaya pun bertanya, Bu, ibu kenapa? Ibu sakit? Oh, Jaya, sudah pulang ya Jaya? Enggak, ibu cuma istirahat tadi habis nyari kayu di tempat biasa. Ibu kok bisa kurus seperti ini kenapa?
dijelaskanlah ibunya tentang situasi yang terjadi saat Jaya pergi merantau. Setelah Jaya ini pergi merantau, Banu ini mulai kenal yang namanya judi. Awalnya dia menggunakan uangnya sedikit, tapi lama-kelamaan semakin banyak sampai uang bulanannya pun dipakai. Dan puncak dari semua itu adalah Banu menggunakan uang yang diperuntukkan untuk renovasi rumah untuk judi. Ibunya sempat melarang, tapi Banu bilang, "Alah, tenang aja Bu, nanti kalau aku menang judi, rumahnya akan aku perbaiki lebih baik dan aku bisa bangunkan satu rumah lagi." Kemudian si Banu ini pergilah. Dan saat sore hari, Bu ini pulang dengan marah-marah dan membanting perabotan-perabotan yang ada di rumah. Ternyata Banu kalah judi dan uangnya pun habis. Dimulai dari saat itulah Bu Lasmi ini sangat kebingungan menghadapi anaknya seperti ini. Setiap hari karena uangnya sudah habis digunakan judi oleh si Banu, Bu Lasmi harus mencari kayu pohon kopi yang tidak terpakai untuk dijual. Dan ketika tidak ada makanan, Bu Lasmi pun pergi ke belakang rumah untuk memasak daun singkong sebagai pengganjal perut. Mendengar cerita itu, Jaya ini sangat emosi dengan situasi yang ternyata sangat buruk ketika dia pergi merantau. Dia ingin sekali pergi dan menemui Banu dan memukulinya, tapi semua itu ditahan oleh ibunya. Dan Jaya pun diam di sana berkata kepada ibunya, "Ini sudah keterlaluan Bu, sabar. Semoga saja si adikmu ini bisa berubah." 1 minggu lamanya Jaya berada di rumah, dia terus berpikir kalau dia pergi merantau lagi, ibunya nanti tidak terawat. Terus dia memikirkan solusi, dan solusi yang dia dapatkan adalah dia harus keluar dari pekerjaan di tokonya Pak Kasman dan kembali ke desa. Meskipun di desa dia mendapatkan uang yang kecil, paling tidak dia bisa merawat ibunya dengan baik. Kembalilah Jaya ini ke kota, dan sebelum pergi, Bu Lasmi diberikan sejumlah uang, dan Jaya berpesan uang ini harus disimpan dan jangan sampai ketahuan oleh Banu. Jaya juga berpesan kepada tetangga yang ada di samping rumah untuk mengawasi ibunya, dan jika ada perlu bantuan, mohon dibantu. Lalu Jaya pun kembali. Sesampainya ketemu dengan Pak Kasman, Jaya lalu mengutarakan bahwa dirinya ingin berhenti bekerja. Nah, Pak Kasman ini otomatis kaget, kok tiba-tiba berhenti, ada apa? Lalu Jaya ini bercerita tentang kejadian yang ada di rumah. Intinya Jaya ingin merawat ibunya. Mendengar itu ya Pak Kasman gak bisa berbuat apa-apa karena kondisinya memang ibunya juga sudah tua dan butuh perhatian Jaya. Tapi Pak Kasman mempunyai sesuatu penawaran. Jaya, apa Pak Kasman? Desamu kan banyak pohon kopi ya? Iya Pak, ada apa? Kamu bisa nggak carikan aku biji kopi yang baik, kemudian kirimkan ke sini, nanti akan aku jual. Dan setiap karung yang kamu kirim akan mendapatkan imbalan. Serius Pak? Iya, kamu cari yang bagus, kopi-kopi yang bagus, kirimkan ke saya. Ini ada uang yang dapat kamu gunakan sebagai modal pertama. Setelah itu, Jaya kembali ke desanya dan menemui beberapa petani kopi. Awalnya, Jaya ini mengirimkan 2 karung kopi, dan tanpa diduga, kopi itu cepat habis. Lalu Pak Kasman mengirim surat untuk minta dikirimkan lagi. Jaya lalu memberikan
biji kopi lagi ke Pak Kasman. Hal itu terus berlangsung dari 2 kadrung, naik ke 4 kadrung, naik lagi ke 10 kadrung, hingga menjadi berkadrung-kadrung. Dari hasil jualan kopi inilah Jaya dapat menabung dan memperbaiki rumahnya. Dan kondisinya saat ini Jaya dapat merubah nasib keluarganya dan dapat merawat ibunya dengan baik. Suatu hari, seorang tetangga datang dan memberitahu kabar buruk. Adiknya, si Banu ini meninggal. Dia meninggal karena waktu itu dia kalah judi. Lalu si Banu ini marah-marah di sana, lalu datang 2 pengawal dan memukuli Banu hingga tewas di sana. Jujur saja, Jaya ini sebenarnya merasa kesal banget dengan adiknya. Tapi bagaimanapun juga, adiknya tetaplah adik. Maka dari itu, Jaya tetap mengambil jenazah adiknya dan merawat hingga sampai ke pemakaman. Itulah cerita kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan cerita buatanku sendiri. Nantikan juga episode selanjutnya dan sampai jumpa.